dan karena ini adalah wilayah yang ini itu baru. ya, oke. Ya, baik. Saya melihat bahwa dalam proses pengembangan suatu wilayah tentu saja banyak faset yang harus dipertimbangkan, baik itu masalah sosial dan juga masalah teknis. Gitu. Jadi saya kira dari sisi dari sisi geopolitik, dari sisi kewilayahan, dari sisi sosial sampai masalah-masalah teknis. Nah, sisi teknis pun itu terkait dengan berbagai disiplin ilmu dan masing-masing disiplin saya kira tidak bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan atau mengawal suatu pembangunan wilayah. Pada yang kita lihat ini daerah ibu kota negara ini akan menjadi etalase baru bagi Indonesia. Jadi saya kira perlu direncanakan dengan sangat baik dan yang pasti tidak hanya memperhatikan teknologi yang ada pada hari ini, tapi justru perlu diantisipasi untuk teknologi-teknologi yang ada di depan. Saya kira per hari ini kita tahu bahwa beberapa teknologi sudah matang seperti masalah energi terbarukan, masalah smart city begitu ya, itu sudah menjadi hal yang umum. Namun bisa jadi hal-hal seperti itu akan segera usang dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, kota baru ini tentu saja tidak hanya dibangun dalam 1-2 tahun, tapi akan tumbuh dalam jangka panjang melintasi batas-batas waktu dari pemerintahan yang satu dan ke pemerintahan yang lain. Jika itu terjadi, maka pemikiran-pemikiran jangka panjang itulah yang diperlukan, bukan pemikiran-pemikiran jangka pendek yang hanya merupakan kepentingan sesaat atau kepentingan yang transaksional. Dan tugas kita di sini adalah dengan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang kita miliki, kita sampaikan seperti apa adanya gitu ya, untuk kebaikan bersama. Saya kira mungkin intinya seperti itu, dan dengan kondisi saat ini sebetulnya kolaborasi menjadi sangat penting. Kolaborasinya bukan hanya multidisiplin, tapi juga kolaborasi transdisiplin, menyelesaikan sesuatu secara holistik. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi saya bisa sampaikan barangkali bahwa berlanjut dengan pertemuan di Bali, kemudian pertemuan di Balikpapan, kita sekali lagi menegaskan kembali bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia bersiap dan bersedia untuk mengawal dan menata IKN. Dan tentu saja sangat banyak hal yang memang mesti harus diisi oleh dekan teknik atau para insinyur. Contoh saja, di IKN akan ada energi baru terbarukan. Baik, kan pertanyaannya energi baru terbarukan seperti apa? Itu menjadi tantangan kita. Dan sampai saat ini saya yakin bahwa pemerintah itu secara detail belum ada, baru mungkin tataran konsep atau tataran cita-cita. Pada kesempatan ini saya minta pandangan dari teman-teman, kira-kira bagaimana cara memformulasikan dukungan pendidikan tinggi teknik, dukungan Forum Dekan Teknik Indonesia terkait IKN ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara Bu Siti, yang kemudian kita akan buat breakdown-nya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin Pak Balfas ada, atau teman-teman yang lain. Ibu Yun mana? Ayo silahkan ke atas biar dikenal sama teman-teman semua.
Oke, saya persilahkan mungkin Pak Dirjen ada pandangan kira-kira formulasi apa yang bisa kita lakukan. Izin, Pak. Ah, kita butuh relawan satu orang yang siap jadi no tulis supaya apa yang disampaikan itu dicatat pokok-pokok pikirannya. Ada, wah luar biasa ini sekjen kita yang baru ini luar biasa ini. Terima kasih Ya. Pak Sekjen Senior. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi dan tekankan dan harapkan dari teman-teman sekalian ya. Sebetulnya ini pernah kita agendakan waktu pertemuan di Balikpapan ya, untuk kita punya agenda bersama bagi-bagi tugas untuk pengembangan teknologi. Jadi di dalam program Kederika itu, Kederika kita, itu sudah kita garis bawahi dan prioritaskan itu tuh pengembangan teknologi-teknologi merah putih. Misalnya dalam green energy atau dalam sustainable development, kita akan fokus pada kendaraan listrik antara lain, kemudian baterai, storage, kemudian energi baru terbarukan yang lain seperti misalnya teman-teman di ITB dengan biofuel, bioaftur, katalis dan sebagainya. Kemudian juga daur ulang, recycle ini juga sangat perlu karena energi terbarukan itu kunci kedepannya justru di recycle. Jadi nomor satu adalah green dan ini juga sangat mendukung ciri dari ibu kota negara yang sekarang sedang dibangun kan di sana nanti green, blue, smart city, livable dan kota di tengah hutan. Kemudian yang kedua itu teknologi biru ya. Ini juga arahan Pak Presiden kita ini 74% wilayah kita, 70% lebih wilayah kita itu laut. Tapi teknologi kelautan kita masih jauh tertinggal dari negara-negara yang lautnya barangkali hanya sangat sedikit. Misalnya untuk sea farming, kemudian transportasi laut, untuk berbagai macam budidaya, entah itu mutiara, entah itu lobster. Lobster itu kita kaya sekali benur, benih, tetapi kita belum bisa membesarkan lobster misalnya. Nah, ini kan butuh teknologi. Di teknologi ini perlu kita orientasikan pada sesuatu yang memang dibutuhkan. Itu yang saya sangat-sangat dorong melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Riset kita ke depan itu harus berorientasi pada demand, pada kebutuhan. Drivernya bukan karena kita ingin apa, tapi karena kita diminta apa oleh industri, oleh mitra kita. Jadi blue technology ini sangat perlu kita dorong sekali, baik itu transportasi, baik itu eksplorasi bawah laut, baik itu sumber mineral bawah laut yang kita belum kembangkan teknologinya sama sekali. Kemudian tentu yang ketiga adalah teknologi itu sendiri, smart, karena ke depan ini semua akan berbasiskan pada pendekatan yang smart. Jadi tiga hal tadi, green, blue, smart itu menjadi fokus utama kita di dalam riset dan pengembangan ke depan. Dan yang keempat adalah pemulihan ekonomi dan pasca pandemi ini serta pariwisata. Pariwisata itu juga salah satu yang menjadi andalan, harusnya menjadi andalan ekonomi kita. Di luar empat hal tersebut, kita juga mendorong misalnya industri kreatif. Saat ini sebagai contoh ya game. Game sebagai salah satu bentuk industri kreatif itu nilainya ratusan triliun. 70 juta anak-anak kita itu semuanya main game. Tapi 99,5% game yang dimainkan itu impor. Jadi ya kita yang devisa keluar saja. Padahal kita ini kan sumber kreativitas. Dari satu daerah ke daerah lain itu bahasanya berbeda, pakaian daerahnya berbeda, adatnya berbeda. Ini kan
semua itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk game industri dan kreatif industri ke depan. Dalam game industri misalnya itu teknologi sangat signifikan perannya, baik dalam software maupun dalam hardware ke depan. Virtual reality, augmented reality, holografi, ini akan menjadi dunia masa depan, ekonomi masa depan. Jadi seperti yang dilakukan Pak Zakir misalnya untuk dengan VR untuk pendidikan apa namanya itu geologi ya, pertambangan, itu sangat perlu untuk kita akselerasi bersama-sama, kita keroyok bersama untuk kita membangun ekonomi ke depan. Jadi kita harus menyiapkan ekonomi 5.0, ekonomi yang basisnya pada kreativitas, kreatif ekonomi. Saya sekali lagi sangat berharap teman-teman dekan teknik itu bisa menjadi tulang punggung di dalam kita membangun karya-karya merah putih. Di pendanaan sudah kita siapkan agar karya ini betul-betul digunakan oleh masyarakat atau oleh industri, makanya kita syaratnya hanya satu, harus bermitra dengan industri, bermitra dengan pemerintah daerah atau masyarakat. Itu saja, sehingga tidak seperti selama ini. Terus terang, saya kemarin sebagai dekan Fakultas Teknik itu untuk membawa produk dari teman-teman hasil inovasi itu ketuk pintu satu persatu dari industri itu susah sekali. Paling-paling ya bagus ini ya, idenya menarik, ya, kita kasih CSR, kita berikan pendanaan, kita bantu alat lab. Tapi menggunakan apa yang kita hasilkan kemudian masuk ke industri itu sangat-sangat sulit. Dan mindset kita, mindset perguruan tinggi itu ingin bikin industri sendiri. Ada inovasi dari kampus, nggak mau diberikan ke industri, maunya ini kita produksi sendiri. Itu saya yakin sangat tidak masuk akal. Karena kita itu tidak tahu pasar, kita tidak tahu rantai pasok, kita tidak tahu dunia bisnis, after sales, distribusi, persaingan bisnis, perdagangan, segala macam itu bukan dunia kita. Jadi kalau kita mau produk dari perguruan tinggi itu menghilir, bermitralah dengan industri. Biarlah mereka yang memproduksi, mereka yang punya rantai pasok, mereka yang punya rantai distribusi, mereka yang tahu bagaimana kerasnya permainan dunia industri perdagangan. Kita mengenerate intellectual property-nya saja. Dan juga, ini juga saya sayangkan ya, jadi saya amati kenapa industri itu susah mengambil karya dari perguruan tinggi. Kadang kita overvalue terhadap apa yang kita lakukan. Peneliti inventor tuh, nanti saya kasihkan ke industri, saya nggak dapat apa-apa. Dan overvalue, ini saya harus dapat royalti sekian persen lah, belum sudah ke sana. Ini salah satu yang menurut saya harus kita rombak. Kalau kita ingin riset kita maju, industri kita maju, mindset kita harus kita ubah. Kita adalah inventor, inovator yang menjadi mata air bagi industri, bagi pembangunan, bagi kemajuan, bagi berbagai permasalahan bangsa. Tadi tentang 3-4 karya merah putih yang kita dorong, itu salah satunya untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan. Itu kita sangat mendorong alkes ya. Selama pandemi kemarin kan teman-teman hampir semua dekan fakultas teknik punya karya alat kesehatan. Tapi sekali lagi jangan bermimpi untuk kemudian membuat industri sendiri. Harus dengan mitra. Kalau kita membuat sendiri itu selain sulit, musuhnya banyak. Jadi kita nambah musuh. Jadi lebih baik itu industri yang melakukan, mereka yang lebih tahu dunianya. Kalau tidak, ya paling-paling hasil karya kita jadi pajangan. Jadi saya sangat berharap FDTI ke depan di bawah Pak Ketum baru, Pak Prof. Selo, itu bisa fokus ke sana. Mumpung kita sudah siapkan pendanaan melalui Kedereka. Bermitralah dengan industri, bermitralah dengan Pemda, termasuk di dalam membangun ibu kota negara. Ini harus kita tanyakan betul, apa yang mereka butuhkan, kita berikan jawaban. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nisam, luar biasa kalau ini ditulis ini lumayan untuk jadi buku. Jadi kita juga punya pemikiran sebenarnya, pokok pikiran, pandangan dari FDTI baik yang mantan maupun yang lagi menjabat
untuk menjadi sebuah buku, menjadi solusi bagaimana IKN, karena itu kita pentingkan. Nah, karena kita ingin semua pengurus inti itu dikenal, saya mengundang juga wakil bendahara untuk naik ke atas, kemudian wakil sekjen Dekan Udayana supaya ke atas, silahkan. Ya, mohon panitia tambah kursi 1. Jadi biar kita sudah mengenal semua. Jadi target yang akan kita capai hari ini semua sudah tuntas ya. Jadi sehingga kepanitiaan bisa bekerja secara maksimal. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dirjen, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pandangan lagi melengkapi Pak Henry, silahkan. Ya, Saudara Sekjen dicatat di Wasekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bukan puisi, kali ini benar-benar mau menjawab permintaan dari Pak Senior Sekjen kata tadi. Menarik kalau tadi ditanya peran pendidikan tinggi dalam mengawal pembangunan ibu kota negara, maka sebenarnya sesuai dengan semangat FDTI yang saya tulis adalah pokok ibu kota yang baru nanti yang akan terbentuk ini harus kental dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya alam Indonesia, Pak. Karena kalau kita cuma ngambil teknologi dari luar taruh di situ, mungkin kita mewah kan, tapi ya kita nggak punya kebanggaan. Nah, siapa yang kalau misalnya pemerintah nggak tahu, bertanya kemana? Bertanyalah kepada FDTI. Karena saya tahu teman-teman semua pasti sudah banyak melakukan riset, mungkin teman-teman di fakultasnya. Taruhlah kalau kita bicara transportasi, ujung-ujungnya adalah mobil listrik, nanti riset baterai. Ada, pasti nggak mungkin nggak ada. Jadi kemudian kalau kita memanfaatkan, sebenarnya ini yang udah disampaikan sama Pak Prof. Nisa, makanya saya hanya menegaskan saja bahwa ibu kota yang baru ini harus kental dengan penerapan teknologi dan sumber daya alam Indonesia. Itu sebenarnya poinnya di sana. Kalau kita bicara matahari, maka pastinya nanti akan bicara PV, solar panel, entah yang bifacial floating, entah yang segala macam itu ada. Bicara arsitektur, ada Pak calon rektor arsitektur gitu ya. Jadi ya pastinya nanti ketahuan yang baik seperti apa. Kemudian, dan ini sudah dilakukan semua oleh teman-teman teknik. Hanya memang kadang-kadang saya katakan, termasuk saya, kita di fakultas itu nggak bisa sombong, Pak. Jadi nggak bisa, kami melakukan riset ini itu nggak bisa kadang-kadang. Nah, ini mungkin peran dari FDTI menjembatani juga kehebatan dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian kalau ditanya fakultas Anda punya keahlian apa saja, ini kita store data kepada pengurus FDTI supaya nanti kalau pemerintah tanya ke FDTI, pengurus bisa lemparkan ini ke Udayana, ini ke Manado dan sebagainya, atau kita dibentuk ke suatu tim. Nah, terima kasih. Tadi Pak Prof. Nizam sampaikan ada kedai reka. Karena jujur, saya juga kadang-kadang suka sebel ini. Mohon maaf, saya punya pengalaman pribadi. Kemarin ikut mengembangkan ventilator UI Coven 20. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, industri Indonesia itu cuma pengen untungnya cepat tahun depan. Nah, padahal fase pengembangan, kalau kita lihat TRL 1-9, 1-5 sudah banyak lah dana-dana penelitian. Akan itu cari dari 6 sampai 9 nggak ada. Karena itu ada ketidakpastian. Bank juga nggak ngeluarin dana. Nah, terima kasih ada kedai reka tadi yang mungkin nanti bisa menjabatnya. Kan tapi benar. Pengalaman saya memang kita harus dari awal duduk bersama-sama dengan industri. Karena apa? Ini saya agak sedikit capek juga nih mengawal high flow nasal kanula penelitian. Karena ya kembali lagi maunya dia. Pokok saya maunya bentuknya ini, maunya si peneliti, maunya seperti ini. Akan tapi dia lupa bahwasanya di industri itu alatnya nggak ada untuk membuat yang itu. Nah ini berarti nggak nyambung. Jadi memang benar sekali, mohon maaf bukan menggurui ya, tapi ini informasi saja. Teknologi cepat, transfer knowledge cepat. Akan tapi begitu mau dimasalkan, ini banyak yang tidak sesuai dengan alat industri, supply dan demand yang nggak ada, materi pemurnian dan sebagainya. Nah ini memang benar yang dikatakan Prof. Nizam seperti itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang. Nah kan tapi tadi menarik itu yang game tadi. Saya lapor Pak Prof. Nizam, Pak Dirjen Dikti di Fakultas Teknik itu ada
training non gelar teknologi untuk animasi, udah tahun yang kedua. Ternyata orang-orang kaya itu kebanyakan nggak mau ngambil jadi sarjana teknik mesin atau yang terstruktur nggak mau. Akan tapi kalau dirangsang yang main-main mau dia. Jadi saya buatkan training non gelar teknologi, training ya, jadi bukan akan tapi ujungnya setelah 2 tahun dia bisa jadi orang-orang yang membuat game. Untuk gamer atau mungkin ya macam-macam lah untuk animasi yang lain dan sebagainya. Ini ada di fakultas ini sekarang. Jadi anak-anak orang kaya itu nggak mau, dia dibuka di situ malah banyak yang mau ke situ. Jadi ya saya buka kartu 1 semester 30 juta ternyata antri. Cuman ya saya nggak bisa banyak-banyak karena investasi komputernya untuk masalah render atau segala macam itu cukup mahal. Jadi ya 30 saja menerimanya, padahal yang mau banyak, cuman nggak bisa. Jadi silahkan kalau itu mau dicontoh, itu ada satu peluang dan itu menurut saya itu merdeka banget gitu kalau kayak gitu. Ya tanpa menghilangkan unsur pendidikan yang formal, yang terstruktur tadi itu kita tetap jalan. Jadi itu rekomendasi yang saya dorongkan. Ibu kota yang baru harus kental dengan penerapan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hasnia. Tolong panitia disiapkan kursi 1 supaya naik, supaya Bu Hasnia juga dikenal, Wakil Bendahara. Jadi nanti ini ujung-ujungnya juga sebentar, kepengurusan ini kalau kita ingin lengkap, ya lengkap nantinya. Nah di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, itu kepengurusan minimal ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Jadi ada bagusnya nanti yang hadir di sini juga sudah jadi pengurus semua tuntas kita. Tinggal kita bicara apakah kita dilantik tanggal 16, 18 atau langsung dilantik oleh Pak Dirjen Dikti. Oke, lanjut Prof. Amar. Jadi ini di syuting sekarang ini. Jadi kita akan rekam, akan dibukukan. Jadi konkretnya yang kita selama ini bagaimana dukungan teknik terhadap IKN ini disampaikanlah momennya sebelum Pak Jokowi lebih lanjut, lebih jauh, karena tanpa dukungan orang teknik itu susah. Masing-masing kalau bisa jangan lebih dari 3 menit ya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen, pengurus baru yang baru dilantik. Terima kasih moderator. Ada 2 hal yang perlu kami sampaikan di sini. Pertama, terkait dengan IKN ini kita pernah diskusikan juga lewat Persatuan Insinyur Indonesia lalu, ya terkait dengan kebetulan wilayah Sulawesi Tengah khususnya itu berhadapan langsung dengan IKN, adanya ide kemarin untuk pembentukan terusan Katulistiwa untuk menyatukan antara Alki 2 ke Alki 3 dengan cara memotong leher Sulawesi, ya, yang pas berhadapan di depan IKN itu sendiri sehingga mempermudah jalur. Dan ini bisa menjadi, kemarin sudah mendapat tanggapan juga dari selain daripada Menteri PUPR waktu itu, dengan Pak Fadil Muhammad juga selaku Ketua Pengembangan Kawasan Timur, itu untuk menjadikan terusan ketiga di dunia, terusan Katulistiwa, yang memotong dari Selat Makassar ke Teluk Tomini. Dan ini akan membangun untuk Teluk Tomini juga sangat bagus, dan mempercepat akses ini sebagai tol laut, yang bagian daripada Blue itu tadi, bahwa ada itu kami lagi sudah mempersiapkan, mungkin teman-teman FDTI bisa bersama-sama juga untuk nanti membantu untuk pengajuan proposal pembuatan terusan. Kalau bisa menjadi bagian daripada FDTI, rekomendasi untuk ini terusan ketiga di dunia. Jadi pas dia berada nanti di garisan terusan Katulistiwa itu, menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk Tomini, mempermudah dari Alki 2 ke Alki 3, sehingga dia tidak memutar jauh lagi. Itu salah satunya. Yang kedua, selain dari ketiga hal, blue, green, dengan smart itu sendiri, yang perlu kami berdiskusi kebetulan dengan para pihak TNI, yang barangkali perlu menjadi garis bawah tentang National Security Regional atau National Security Engineering and Planning. Memindahkan ibu kota negara itu harus mempersiapkan juga tentang itu, karena kalau tidak serangan ke ibu kota negara. Kalau seperti Jakarta sekarang, pengaturan untuk skuadron tempur udara, laut dan lain sebagainya siap. Nah, memindahkan ke IKN itu sendiri ke Kalimantan, khususnya ke Panajam, ini perlu juga kita dukung dengan sistem security ini tadi, National Security
planning dan engineering kita juga harus kuat di mana penempatan security itu sendiri. Ini penting sekali karena ini menyangkut masalah keselamatan negara. Wilayah ini akan sangat mudah mendapat serangan hantaman karena IKN itu akan menjadi pusat titik utama. Sebagaimana ibu kota negara sekarang yang ada, itu juga mendapat pengawalan ketat. Ini yang kami bicarakan kemarin dengan pihak TNI juga, yang sama-sama di bidang perencanaan wilayah kota waktu itu, termasuk pengamanan wilayah ini. Jadi kami menyebutkan dengan National Security Planning Engineering, ini juga perlu orang-orang kita untuk masuk menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengembangkan pembangunan IKN ke depan. Saya kira dua hal itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, Sepaku dan Kutai Kertanegara sebagian, itu kalau dibandingkan dengan Jakarta, kalau 2 kecamatan ini dibandingkan itu sama dengan 4 kali Jakarta. Jadi 2 kecamatan sama dengan 4 kali luas Jakarta. Nah, itu luar biasa. Terus tanah itu hampir 180 sebagian besar adalah milik negara. Ini yang sangat strategis. Nah, di Indonesia belum pernah ada lembaga yang secara detail membahas ini. Jadi masukan dari Bapak Ibu kita sangat dapatkan, dan ini live di syuting, disimpan, direkam untuk jadi bahan kita bahwa inilah pokok pikiran, pandangan intelektual dari kaum engineer Indonesia. Lanjut, siapa? Silahkan langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus baru. Mudah-mudahan bisa lebih sukses di masa depan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus lama yang telah mengawal FDTI dan alhamdulillah sukses sampai hari ini. Yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan Ibu Kota Negara tentang penyiapan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Saya pernah webinar dengan salah satu dirjen di PUPR. Kalau ada anggaran yang disiapkan 1 triliun untuk satu kegiatan, maka kira-kira perlu 14.000 tenaga engineer. Jadi kalau di sana kira-kira sekitar sekian triliun, saya pernah baca penyiapan sekitar 4.000 triliun sampai selesai tuntas programnya, maka kira-kira berapa tenaga engineer? Pertama kita tanyakan apakah kita siap untuk mensupport itu. Itu yang penting kita pikirkan sebagai tenaga yang terkait dengan SDM. Kemudian yang kedua tentang sumber daya alam. Kita tahu di Kalimantan itu terutama penyiapan infrastrukturnya itu hampir materialnya tidak siap. Contoh yang paling gampang kita lihat misalnya pembuatan jalan. Itu mesti bahannya nanti kalau tidak dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, atau bahkan dari Sulawesi Selatan. Karena itu mungkin teknologi yang disampaikan tadi dalam rangka mencapai smart city itu perlu kita bangun. Misalnya contoh, mungkin FDTI sudah bisa memikirkan mungkin jalan-jalan nanti yang dibangun di sana sistemnya precast, dibuat di Palu atau dibuat di Sulbar, lalu diangkat ke sana. Ini saya kira penting untuk kita antisipasi tentang penyiapan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu. Saya kira itu Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekedar penyampaian Bapak Ibu sekalian. Jadi memang salah satu tujuan pembangunan IKN itu adalah memakmurkan daerah-daerah Indonesia Timur. Jadi itu semacam penyeimbang sebenarnya. Nah, ada orang bilang itu mahal. Sebenarnya kalau misalnya pengalaman di pembangunan infrastruktur, sekedar informasi saja, biaya untuk pembangunan IKN inti itu 89 triliun. Sekedar bayangan saja, tol dari Balikpapan ke Samarinda itu 16,3 triliun. Jadi sebenarnya sederhana. Belum lagi kereta cepat berapa biayanya. Tidak ada apa-apanya dibanding IKN. Terus ini multi years sampai 20-an tahun ke depan untuk hadiah 100 tahun Indonesia Merdeka. Siapa lagi? Silakan. Prof. Arsyad yang angkat tangan duluan. Bapak Ibu silahkan dianukan ya. Karena ini nanti sebentar kita akan catat dan alhamdulillah kalau pertemuan hari ini ditambah dengan pandangan-pandangan Prof. Nisam yang dulu, kemudian kita bisa jadikan satu buku. Saya berharap sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian bisa jadi catatan untuk pokok pikiran ke depan. Jadi Bapak silahkan gali ide terbaru yang memang bisa menjadi solusi. Ya, lanjut.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan banggakan Pak Dirjen, pengurus yang baru, pengurus update yang baru, dan tentu pengurus update yang lama juga. Ya, saya kira saya hanya menambahkan aja bahwa berdasarkan studi dari Bappenas bahwa untuk Indonesia menuju 2045, Indonesia Emas itu akan dibutuhkan lulusan engineering 70%. Ya. Jadi lulusan engineering 70%, engineering matematik, statistik, ya, dan arts. Kemudian kalau kita lihat juga 4 pilar dari cita-cita Indonesia Emas itu kan yang pertama itu SDM, kemudian yang kedua ITEX, yang ketiga pemerataan pembangunan. Ya. Dan saya kira ini menjadi tugas kita FDTI, bagaimana kita betul-betul menyusun program. Kalau bisa kita membuat program menuju 2045 itu, ya. Jadi IKN itu termasuk di dalamnya. Ya. 2045 itu apa yang bisa kita lakukan? Waktunya sisa 22 tahun, ya. 22 tahun itu bukan waktu yang panjang untuk kita mempersiapkan, ya. Perlu diingat kita ini negara masih kelas 3 bidang teknologi. 70% teknologi yang kita pakai itu masih impor. Kalau bisa ini FDTI bisa ada sedikit lah, ya 0,5% meningkat atau 1% meningkat, ya, dengan produk merah putih tadi, ya. Dan bukan hanya itu, karena keteknikan kan banyak bidang, ya. Ya kita harus bisa melihat semua mana yang prioritas. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah menginvestigasi mana-mana yang paling prioritas untuk FDTI terlibat langsung. Apalagi tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan ada anggaran yang disiapkan ke daerah misalnya dan seterusnya. Ini perlu betul-betul kita realisasikan. Ini perlu kalau perlu dibagi tugas. Universitas mana yang kita beri tugas? Misalnya bidang kemaritiman yang tadi Pak Dirjen sampaikan, kita tertinggal kemaritiman kita. Mana universitas yang maritimnya kuat? Itu yang kita harus genjot. Tekniknya untuk bisa membuat program, ya, untuk bisa mengembangkan. Karena memang saya mencari tahu kenapa kawasan timur Indonesia itu terlambat dari kawasan barat. Padahal pemerintah sudah setengah mati, ada 20 tahun mencoba membuat program percepatan, ada KPET, KIK, MP3E, dan seterusnya. Tapi ternyata investor itu malas untuk ke timur berinvestasi. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya tinggi, konektivitasnya bermasalah, aksesibilitasnya bermasalah. Ya, berarti termasuk di IKN. Nanti mudah-mudahan dengan adanya IKN ini itu bisa ada multiplier untuk bisa ini. Jadi saya kira itu semua permasalahan itu yang perlu kita masukkan di dalam program FDTI ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekedar penyampaian, ya. Jadi ada orang bertanya, komposisi penduduk di IKN itu berapa? Jadi sekedar informasi saja, di sana itu Jawa 35%, Sulawesi sekitar 30%, dan sisanya adalah Kalimantan. Nah, yang pertama di sana banyak itu adalah transmigrasi dari Yogyakarta. Jadi kalau misalnya konsep Pak Jokowi, Indonesia sebenarnya di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan IKN ini, itu lagi Nekat Tunggal Ika sebenarnya. Jadi simbol Indonesia. Lanjut, siapa lagi? Silakan. Sambil nyusul Pak ya. Oke.
Ini kita sambil brainstorming, sambil itu ya. Assalamualaikum 3 warahmatullahi menit, ya. wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Bapak Dirjen dan selamat kepada pengurus baru. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan mengenai tugas kita sebagai lembaga pendidikan tinggi. Yang pertama adalah penyediaan SDM. Yang kedua adalah pengembangan teknologi seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Mengenai pengembangan SDM, kita tahu bahwa kita sudah berada di era global. Nah, kita tidak bisa menghalangi misalnya industri maupun tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Demikian juga kita tidak bisa dihalangi untuk bekerja di tempat lain. Nah, sebagai Fakultas Teknik tentunya kita punya tugas dalam hal pengembangan SDM yang memenuhi standar yang cukup. Nah, seperti kita ketahui kalau misalnya saya ke Jakarta, itu sebagian besar apartemen dihuni oleh orang Asia Selatan dan Asia Timur yang bekerja di teknologi. Nah, itu adalah tugas utama kita. Apalagi kalau kita ke daerah, rata-rata investasi tentang pertambangan itu hampir diisi oleh tenaga kerja asing, walaupun untuk teknologi yang rendah misalnya. Nah, ini adalah tugas kita. Kita sebenarnya bukan cuma pengembangan teknologi, tetapi bagaimana menyediakan SDM yang bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa sistem level keahlian kita tahu ada KKN yang 9 level. Nah, dari hasil diskusi saya dengan teman-teman industri, mereka sebenarnya cuma punya 4 level, non-skill, skill, analisis, dan manager. Nah, kita untuk S1 misalnya berada pada posisi skill, naik ke sedikit analisis. Nah, itu yang sangat kurang di kita, sehingga sebagian besar tenaga untuk bidang-bidang tersebut diisi oleh tenaga asing untuk misalnya pengembangan industri yang membutuhkan teknologi. Nah, di sini adalah peran kita. Sementara kalau kita lihat universitas, khususnya Fakultas Teknik, harus bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja, karena bukan hanya mengembangkan teknologi, tetapi kita juga harus berusaha bagaimana menciptakan orang-orang yang betul-betul bisa ikut dalam industri tersebut. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan teknologi, tentu kita juga harus menjadi motivator dan penggerak. Jadi alumni kita usahakan bisa menjadi pengembang teknologi. Kalau misalnya kita yang di kampus ingin cuma mengembangkan teknologi, tentu seperti yang disebutkan Prof. Nisan dan sebelumnya, kita bukan bidangnya kita harus berusaha untuk itu. Nah, dalam pengembangan SDM tentu ada kesulitan di antara kita, mungkin untuk universitas besar, mungkin sudah mapan masalah lab dan sebagainya, tetapi untuk universitas yang baru berkembang, tentu masalah pengembangan SDM ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, faktor pendidik atau dosennya, kemudian fasilitasnya. Nah, itu perlu ada kolaborasi misalnya. Karena misalnya begini, saya ingin mengajar atau mengembangkan teknologi tertentu. Kalau saya mulai dari awal itu tentu agak sulit, jadi kita perlu kolaborasi untuk mempercepat proses ahli teknologi tersebut. Jadi tugas kita FDTI adalah pertama yang saya sebutkan tadi, bagaimana bisa menciptakan sistem pendidikan yang bisa memenuhi standar dan menciptakan tenaga kerja yang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa kita. Kalau saya di Unpad, Pak, saya tidak pikir saya mau terima sebanyak-banyaknya mahasiswa, karena tujuan saya adalah untuk memperbanyak tenaga teknik, karena tenaga teknik yang kami butuhkan di Sulawesi Tengah misalnya tidak langsung yang tinggi. Mungkin yang sederhana dulu. Jadi pikiran saya bagaimana menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Jadi kita tidak usah terlalu tinggi, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya masyarakat itu bisa kita kembangkan sehingga bisa mereka menerapkan dan mengembangkan teknologi tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian kalau bisa ada fokus sedikit, dan tentu silahkan Pak Rustam Haji. Pak Timbang dulu tadi ya, silahkan. Sambil nunggu setelah itu ya. Nanti to the point, masuk di Angel IKN ya, langsung IKN gitu, apa yang Anda dengar dan apa solusinya. Dan tentu saja kita tidak akan melibatkan semuanya untuk bicara, kita akan batasi, tapi nanti bisa ditulis karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Timbang. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin nggak bagus yang mau saya sampaikan, tapi udah jauh-jauh saya datang dari Medan, itu aja. Jadi mohon maaf kepada semua. Yang pertama, saya tadi berpikir untuk mendukung, mengawasi pembangunan IKN katanya,
Yang terpikir di benak saya, 20 tahun ini, yang pertama akan banyak lahir anak-anak di Indonesia ini. Tugas kita semua sebagai insan FDTI, apakah bisa mereka mencintai teknik nanti yang lahir ini, atau mencintai GoFood, Gojek, dan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan generasi baru kita orang teknik adalah mahasiswa. Tetapi di sisi lain kita kecolongan kalau bahasa saya. Sudah muncul sekarang atau sudah ada di beberapa perguruan tinggi memberikan gelar IPM, IPU, dan itu sudah sah di negara ini. Yang mau saya bilang, begitu banyak alumni kita sekarang yang sudah bekerja di perusahaan. Bolehkah kita pikirkan sesuatu untuk mereka biar naik gelarnya? Apa namanya? Bukan IPM, bukan IPU, setara itu kurasa kalau kita yang membangun untuk kita, sudah waktunya kita pikirkan itu. Sehingga mereka nggak mungkin lagi saya ambil S2, nggak mungkin lagi saya sekolah. Tapi apa namanya? Apa kita ciptakan FDTI begitu besar sehingga mereka bisa naik levelnya dari sarjana yang mereka miliki sekarang. Yang terakhir, kalau kami ngaku jujur, kami yang di wilayah barat, saya di Medan, tidak akan bisa mengejar kawan-kawan yang di pusat kota. Apalagi nanti pindah, bahasa saya lebih lupa, pindah ke IKN. Pertanyaan saya, kebetulan disinggung tadi Kedai Reka, bolehkah FDTI ini mengajukan Kedai Reka sehingga di lokasi-lokasi barat, timur, tengah bisa kita dirikan pusat riset FDTI. Kalau bisa, proposal seperti apa yang akan kita ajukan ke Kedai Reka sehingga FDTI ini memiliki aset ke depan, yaitu pusat-pusat riset FDTI. Terima kasih. Kalau tak berguna pun saya udah senang. Makasih. Terima kasih Pak Timbang. Jadi sekedar penyampaian kepada Bapak Ibu sekalian, salah satu banyak pakar menyatakan kok Indonesia mengeluarkan memindahkan IKN jauh-jauh dari Pulau Jawa misalnya, sementara yang lain dekat. Ya karena satu solusi kepadatan di Pulau Jawa sudah 57%, industri agak banyak, dan salah satu yang bisa menguraikan ekonomi dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi adalah IKN baru. Pak Rustam aja silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada kepengurusan Forum Dekan Indonesia periode 2021-2023 dan selamat sukses kepada kepengurusan sebelumnya. Yang terakhir tentu selamat untuk kita semua. Pak Dirjen dan para sejawat dekan sekalian, terkait dengan IKN, karena core bisnis kita itu adalah pendidikan tinggi, maka mohon izin saya ingin mengingatkan kita semua terhadap apa yang telah disampaikan Prof. Arsyad. Nah, kebetulan saya bawa datanya. Jadi penyiapan SDM itu menjadi underline yang perlu kita cermati bersama. Termasuk juga nanti siapa yang menyiapkan atau mengisi apa yang harus dikerjakan di IKN itu. Bapak Dekan yang saya muliakan, pada Juli 2021 berdasarkan GDP Indonesia itu kembali turun menjadi negara dengan kategori menengah ke bawah. Setelah sebelumnya kita berada di menengah atas. Jadi yang di atas kita itu masih ada yang ASEAN itu Malaysia dan Thailand. Yang kedua,
klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi dengan basis data 2015, kita itu masih berada pada klasifikasi negara sebagai teknologi adaptor country. Nah, di atas kita itu masih ada teknologi implementer countries dan teknologi inovator countries. Nah, ini ada kaitannya dengan core bisnis kita. Nah, kemudian yang ke-8, apa saja yang menjadi tantangan nyata kita ke depan adalah terkait pertumbuhan ekonomi kita yang masih belum memenuhi ekspektasi pemerintah, 7% ke atas. Jadi kita punya persoalan di sana, selain pengangguran, ketimpangan ekonomi, disparitas pembangunan antar wilayah, defisit neraca perdagangan, deindustrialisasi ini juga penting, kedaulatan pangan, daya saing dan IPM yang rendah, kerusakan lingkungan, dan volatilitas global yang sebenarnya bukan hanya dari diri kita, tetapi kita bisa menerima impact-nya. Kemudian, dari sisi perbandingan pertumbuhan ekonomi, beberapa negara year on year, Indonesia itu di triwulan kedua 2020 kedua 2020 itu sempat minus 5,32 karena pandemi. Kemudian triwulan pertama 2021 minus 0,71 dan luar biasa kinerja pemerintah pada triwulan